Salam jumpa lagi sobat di perjalanan The Indonesia Adventure. Kali ini kita berada di kota Mekah, Arab Saudi. Kota Mekah di Arab Saudi adalah magnet bagi jutaan traveler muslim di seluruh dunia, terutama untuk berhaji dan juga umroh, serta juga berziarah ke situs-situs bersejarah di tanah suci ini. Yuk kita lihat hiruk-pikuk suasananya, kesibukan kota Mekah termasuk bagaimana transportasi di sana. Cuaca hari ini cukup panas, sekitar 42 derajat Celcius. Ini tergolong cuaca yang biasa di saat musim panas seperti ini. Bersyukur jalan di terowongan ini bisa mengurangi paparan panas. Bisa kita lihat pejalan kaki menggunakan topi yang cukup lebar dan juga menggunakan payung. Kali ini kita akan mencoba menelusuri jalan King Fahd di kota Mekah. Jalan ini adalah jalan utama untuk menuju Masjidil Haram. Banyak jemaah haji Indonesia yang bila berjalan kaki ataupun naik kendaraan melalui terowongan ini. Oh iya, kembali ngebahas tentang jalan King Fahd ini. Ujung jalan ini berada pada dua situs utama haji. Di ujung barat jalan ini adalah Masjidil Haram, dan yang di ujung satunya yang berada di timur adalah Jamarot yang ada di Mina, yaitu tempat jemaah haji melakukan lempar jumroh. Oh ya, ada 3 tempat lempar jumroh, yaitu Aqobah, Wusto, dan Ula. Jalan ke timur menuju Jamarot juga melalui gunung-gunung yang dibuat terowongan seperti ini. Bahkan setelah Jamarot menuju ke tenda-tenda Mina yang lebih timur lagi, kita akan temui lebih banyak lagi terowongan-terowongan seperti ini. Bahkan di Mina ada terowongan yang cukup terkenal, yaitu terowongan Al-Muaisim di Mina. Dulu pernah ada kejadian tragis bagi banyak jemaah haji yang menjadi korban. Kalau tidak salah kejadiannya pada 2 Juli 1990. Termasuk jemaah haji Indonesia juga banyak yang meninggal karena berdesakan dan berjatuhan akibat terowongan dilalui jemaah haji yang melebihi kapasitas. Tetapi sekarang ini alhamdulillah saat ini banyak fasilitas infrastruktur haji dibangun dan jauh lebih baik dibandingkan di masa itu. Sebenarnya terowongan ini berada di bawah sebuah gunung batu yang ada banyak di kota Mekah ini. Untuk memperlancar transportasi di sini, maka banyak gunung-gunung dilubangi, dibangun terowongan untuk mendapatkan akses transportasi yang lebih mudah dan cepat. Di dalam terowongan ini cukup memiliki sirkulasi udara yang bagus, tidak pengap. Kebetulan kendaraan untuk beberapa hari pelaksanaan haji ini tidak melalui terowongan ini. Sebenarnya ada 2 terowongan seperti ini yang dilalui, tetapi ini kita videokan. Terowongan yang kedua ini lebih dekat ke arah masjid. Oh iya, perlu juga dijelaskan, perjalanan ke masjid biasanya menggunakan bus selawat. Tetapi pada hari-hari puncak haji seperti ini, operasional bus dihentikan sementara. Sehingga jika jemaah haji ingin ke Masjid Haram, harus berjalan kaki atau menggunakan jasa taksi. Sayangnya biaya taksi cukup mahal, bisa sampai di atas 100 rial dari hotel ke masjid. Itulah sebabnya lebih banyak jemaah haji yang berjalan kaki, terutama jemaah haji Indonesia. Tetapi karena memang banyak yang berjalan kaki sehingga tetap merasa aman dan nyaman-nyaman saja. Oh ya, bus selawat itu cirinya ada bendera Indonesianya dan juga ada nomor-nomornya. Nomor-nomornya itu merupakan tanda dari sektor yang dituju bus tersebut. Nah, itu bagian akhir dari terowongan sudah mulai terlihat dengan jelas, terlihat terang dan berwarna putih. Alhamdulillah sirkulasi udaranya cukup baik. Berada di sini tidak pengap, dapat bernapas dengan baik dan normal-normal saja. Berjalan kaki di sini kita juga harus saling toleransi dan respect kepada pejalan kaki lainnya. Kita harus memberikan ruang, juga kita berjalan kaki secara normal ya, jangan mengganggu pejalan kaki lainnya. Ada banyak jemaah haji dari berbagai negara yang menggunakan jalan ini. Tentunya setiap negara memiliki karakter dan budaya yang berbeda-beda. Kalau kita ketemu dengan sesama Indonesia, biasanya saling sapa, tegur, dan senyum. Kalau kita ketemu rumpun Melayu juga sama saja seperti Malaysia atau Brunei. Yang dari Turki juga sama saja, mereka juga suka menyapa. Tapi jangan kagetnya, ada juga yang tidak seperti itu. Kita mungkin nyapa, tapi ternyata tidak ada jawaban. Atau kita senyum tapi juga mereka tidak senyum. Ya, itu memang beda-beda soal budaya. Bagian akhir dari terowongan ini sudah terlihat semakin jelas. Terowongannya berwarna putih terang. Di luar memang sangat panas sehingga
teriknya itu terlihat sampai ke terowongan juga. Bagian terowongan yang sudah dilalui lebih dari separuh, dan kita tinggal sepertiganya lagi, sekitar sepertiga lagi. Nah, ini ada jemaah haji yang didorong dengan menggunakan kursi roda. Biasanya untuk jemaah haji yang sudah lansia, karena tidak kuat lagi untuk tawaf dan sa'i, maka didorong dengan menggunakan kursi roda. Itu mobil ambulans sepertinya. Di pelaksanaan haji tahun ini memang banyak sekali jemaah haji yang merasakan iklim yang sangat panas sehingga banyak yang dehidrasi, juga bahkan ada yang pingsan di tengah jalan atau bahkan juga sampai meninggal. Hal inilah yang menyebabkan banyak petugas medis yang bekerja lebih keras ya dan ekstra, apalagi jemaah haji Indonesia banyak yang sudah lansia, sehingga ini perlu perhatian khusus bagi petugas medis. Nah, ini kita sudah hampir sampai ya di ujung terowongan. Semakin terang saja, terlihat silau ya kalau kita mandang ke depan. Di luar dari terowongan ini adalah sebuah terminal bus. Disebut sebagai Terminal Sid Amir, tempat dari berbagai macam bus, dan salah satunya adalah bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia ke masjid dan juga kembali mengantarkan ke hotel. Khusus untuk jemaah haji Indonesia, sektor-sektornya itu ada di Sisah. Nah, ini kita sudah hampir sampai di bagian akhir terowongan ya, di ujung terowongan. Sudah terlihat bagian luar yang menuju ke terminal, tidak jauh dari Masjidil Haram, sekitar setengah kilometer lagi menuju Masjidil Haram. Oke sobat, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dadah.